Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Apakah sehat-sehat semua? Alhamdulillah, kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Ibu akan memeriksa kehadiran kalian satu persatu ya. Bentar, Ibu absen terlebih dahulu. Dina Wijayanti, kenapa nggak hadir? Oh, sakit. Oke, baik, Ibu akan mereview kembali pelajaran yang telah dipelajari sebelumnya. Coba anak-anak, apa masih ingat minggu lalu kita mempelajari tentang materi apa? Ya, benar sekali. Jadi minggu lalu kita mempelajari tentang materi hadis tentang keutamaan menuntut ilmu. Dan kali ini Ibu akan memberitahukan kepada kalian bahwa hari ini kita akan mempelajari tentang materi kutubukan imanku dengan ibadah. Selanjutnya Ibu akan memberikan materi pada hari ini. Yang pertama, hadis tentang iman. Bismillahirrahmanirrahim. Al-imanu ma'rifatum bil qalbi wa qaulum bil lisani wa amalum bil arkani. Yang artinya iman itu diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan atau mulut, dan dilakukan dengan anggota badan atau perbuatan kita. Selanjutnya, hadis tentang ibadah yang diterima oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu tubit'u sab'una wa bid'au sita sa'batan wa afdoluha qaulula la ilaha illa huwa imatotun torikin ahyani syubatu minal iman. Artinya Rasulullah SAW bersabda, iman itu ada 79 atau 63 sampai 69 cabang. Yang paling utama adalah perkataan la ilaha illahu, yang artinya tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan malu itu adalah sebagian dari iman. Selanjutnya, isi kandungan tentang iman dan ibadah yang diterima oleh Allah. Isi kandungan yang pertama menjelaskan tentang prinsip-prinsip dalam keimanan, di mana iman itu terdiri dari 3 unsur, yaitu diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Hadis kedua menjelaskan tentang banyak macamnya amal ibadah, sehingga ditunjukkan dengan kata 79 atau 39, yang mana amal dalam keimanan yang utama adalah mengucap kalimat la ilaha illahu, yang artinya tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Dan sedangkan yang paling kecil adalah menyingkirkan gangguan dari tengah jalan, sehingga membawa manfaat bagi orang yang menggunakan jalan. Begitu juga dengan rasa malu. Malu pun merupakan bagian dari iman. Malu di sini dalam arti adalah malu dalam melakukan maksiat. Selanjutnya, keterkaitan isi kandungan tentang iman dan ibadah dalam fenomena kehidupan. Iman dan ibadah mempunyai kaitan yang sangat erat, karena iman merupakan salah satu syarat diterimanya ibadah. Sebaliknya, ibadah yang dilakukan tanpa iman maka akan sia-sia. Selanjutnya yaitu menghafalkan dan mengartikan tentang iman dan ibadah yang diterima oleh Allah. Jadi kita harus menghafalkan dan harus bisa paham dengan kandungan atau artinya. Hadis tentang iman dan ibadah ini juga tidak terlalu banyak. Jadi Ibu rasa kalian
bisa atau mampu untuk menghafalkan dan mengartikannya. Yang kelima yaitu contoh sikap tentang iman dan ibadah yang diterima oleh Allah. Contohnya itu ada banyak sekali. Ibu mengambil 3 contoh untuk Ibu jelaskan kepada kalian. Yang pertama, merasa senang terhadap hadis-hadis Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk hidup. Yang kedua, gemar dan rajin mempelajari hadis-hadis Nabi dalam rangka memahami ajaran Islam secara kafah. Dan yang ketiga, meyakini kebenaran ajaran yang disampaikan Nabi Muhammad SAW melalui hadis beliau. Selanjutnya, Ibu akan menyajikan sebuah video anak-anak untuk menyimak, dan nantinya Ibu akan memberikan pertanyaan dari video yang Ibu tayangkan. Jika kalian kurang mengerti, maka nanti boleh nanya ke Ibu tentang materi yang belum dimengerti, dan nantinya Ibu akan membagikan kalian ke dalam kelompok-kelompok kecil, dan nanti setiap kelompok harus mempresentasikan video pelajaran yang didapat dari video tersebut. Mohon disimak baik-baik ya anak-anak. Baik, Ibu akan mereview kembali materi yang kita sudah pelajari pada hari ini. Yang pertama, tentang hadis tentang iman dan ibadah yang diterima oleh Allah. Terus yang kedua, isi kandungan tentang iman dan hadis yang diterima oleh Allah. Yang ketiga, isi keterkaitan kandungan tentang iman dan ibadah yang diterima oleh Allah. Jadi isi kandungan antara iman dan ibadah yang diterima oleh Allah itu isi kandungannya saling berkaitan. Terus yang keempat, menghafalkan dan mengartikan tentang iman dan ibadah yang diterima oleh Allah. Jadi Ibu harap anak-anak bisa menghafalkan dan juga mengartikan hadis tentang iman dan ibadah. Yang terakhir atau yang kelima yaitu contoh sikap tentang iman dan ibadah yang diterima oleh Allah. Jadi tadi Ibu sudah menjelaskan contoh iman dan ibadah yang diterima oleh Allah. Ibu harap kita dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Selanjutnya Ibu akan memberikan kesimpulan materi pada pagi hari ini. Yang bisa kita ambil kesimpulan yaitu orang yang tidak mempunyai iman pada diri kita berarti kehidupannya akan gelap, dan orang yang ibadah tanpa disadari dengan keikhlasan maka percuma atau ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang hadis hitan. Cukup sekian, semoga pelajaran kita pada hari ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.